Baik, selamat siang teman-teman semuanya yang sedang menyaksikan YouTube kali ini. Kami dari kelompok satu yang membawakan materi mengenai kebijakan ekonomi pemerintah Indonesia. Adapun di sini submateri dan juga anggota kami. Sebelum kita masuk ke submateri, izinkan saya memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Bisa di next. Baik, adapun anggota yang pertama, saya sendiri, Ika Dwi Saptarendra Hadi, dengan NIM 21075212204 dan rekan saya. Baik, saya sendiri Nilo Yudia Yuningsih dengan NIM 2107521023. Dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Fanti Kalian Nasri dengan NIM 2107521132 dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan saya Yolanda Christine Tamurambu Mora dengan NIM 21075211133. Baik, bisa di next. Baik, adapun submateri pembahasan kita pada presentasi kali ini, yaitu yang pertama adalah pembangunan ekonomi yang kacau dari tahun 1945 hingga 1966. Yang kedua, adapun perkembangan ekonomi yang stabil dan berkembang dari tahun 1966 hingga 1988. Yang ketiga, adapun krisis total dari 1997 hingga 1998. Dan yang terakhir, yaitu era demokratisasi tahun 1999 dan juga seterusnya. Bisa di next. Baik, kita pembahasan materi yang pertama mengenai pembangunan ekonomi yang kacau dari tahun 1945 hingga 1966. Nah, ini pun saya mendapatkan sumber yang tertera, sudah tertera di bawah judul, yaitu tadi mayoritas tahun 2000, mohon maaf, tahun 2001, yaitu adalah setelah kemerdekaan Indonesia itu sendiri pada periode 1945 hingga 1966, penuh dengan tantangan yang sangat kompleks seperti itu. Jadi misalkan setelah meraih kemerdekaan Indonesia dihadapkan pada tugas-tugas yang besar dan juga membangun ekonomi dari puing-puing kolonialisme gitu pada zaman dahulu. Nah, pada periode ini juga kondisi ekonomi itu sangat ibaratnya tidak stabil dan dengan inflasi yang sangat tinggi. Jadi kerusakan infrastruktur dan juga keterlambatan sumber daya finansial yang membatasi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, pada awalnya pemerintah Indonesia itu berfokus pada pembangunan ekonomi berbasis sektor pertanian. Tapi sebagai mohon maaf, sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Nah, namun karena istilahnya ketidakstabilan politik dan juga kebijakan yang berubah-ubah, jadi sektor ini tuh gagal mencapai bisa dibilang potensinya gitu. Jadi ibaratnya tahun-tahun ini tuh sering disebut sebagai era ekonomi yang sangat kacau. Jadi mungkin terutama pada beberapa faktor utama gitu. Misalkan kebijakan ekonomi yang tidak konsisten, terus juga inflasi yang sangat tinggi, dan juga kegagalan dari berbagai rencana pembangunan. Seperti itu. Bisa di next. Baik, di sini ada pun istilahnya Presiden Soekarno sendiri, yaitu menerapkan sistem ekonomi yang dikenal dengan sebagai ekonomi terpimpin gitu. Jadi yang menekankan kontrol pemerintah yang ketat itu atas ekonomi, namun ibaratnya kebijakan ini tuh mengakibatkan stagnasi ekonomi dan juga kekurangan bahan bagi pokok di Indonesia seperti itu. Termasuk misalkan pangan, salah satu contohnya. Misalkan meskipun ini istilahnya Indonesia memiliki potensi yang besar di sektor pertanian, namun rendahnya produktivitas dan juga kurangnya investasi investasi ini itu menghambat istilahnya pertumbuhan yang ada di Indonesia itu sendiri. Bisa di next. Nah, adapun pada tahun 1960-an, tekanan ekonomi itu semakin meningkat gitu dengan adanya lonjakan yang utang luar negeri yang cukup tinggi dan juga sementara negara-negara Asia lainnya tuh misalnya seperti Jepang dan juga Korea Selatan itu mulai berkembang istilahnya pesat gitu di era tersebut gitu. Indonesia istilahnya masih terjebak di dalam siklus krisis ekonomi dan juga politik tadi yang saya jelaskan. Nah, inflasi ini yang mencapai tingkat tak terkendali tersebut yang bersama dengan ketidakstabilan politik pada akhirnya masa kepemimpinan Soekarno itu mendorong Indonesia ke tepi istilahnya kehancuran ekonomi pada tahun 1965 hingga 1966. Bisa di next.
Nah, yang di sini yang terakhir juga ya, saya ingin bahas yaitu mengenai revolusi politik di sini. Jadi revolusi politik itu yang dipimpin oleh Soeharto pada saat itu setelah kejatuhan Soeharto itu membawa arah baru bagi perekonomian Indonesia. Nah, yang kemudian ibaratnya itu lebih berorientasi pada liberalisasi ekonomi dan juga pembukaan diri terhadap investasi asing. Nah, masa inilah istilahnya yang menandai berakhirnya periode kacau yang tadi saya sudah jelaskan, pembangunan ekonomi yang berlangsung sejak kemerdekaan. Nah, hal ini yang menyebabkan pembangunan Indonesia itu mulai bertumbuh gitu setelah berakhirnya periode ataupun ekonomi kacau tadi. Baik, mungkin sekian pembahasan submateri yang pertama akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari pembahasan yang pertama. Di sini masuk ke subbahasan yang kedua, yaitu perkembangan ekonomi yang stabil dan berkembang di tahun 1966 sampai tahun 1998. Di sini tepatnya pada bulan Maret tahun 1966, Indonesia memasuki pemerintahan Orde Baru, yang dimana Orde Baru ini di bawah pemerintahan Presiden Soeharto. Masa Orde Baru, perhatian pemerintah tuh lebih ditujukan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lewat pembangunan ekonomi dan sosial di tanah air. Dan di masa Orde Baru ini pun Indonesia kembali bergabung kepada menjadi anggota PBB dan lembaga-lembaga dunia lainnya seperti Bank Dunia dan IMF. Jadi selama rencana pembangunan lewat Replita dimulai, pemerintah melakukan pemulihan stabilitas ekonomi, sosial, dan politik, serta rehabilitas ekonomi dalam negeri. Sasaran dari kebijakan tersebut terutama untuk menekankan kembali tingkat inflasi yang ada, mengurangi defisit keuangan pemerintah, dan menghidupkan kembali kegiatan produksi, termasuk ekspor yang sempat mengalami stagnasi pada masa Orde Lama. Jadi di sini pada eranya Soeharto atau pada masa Orde Baru, pemerintah lebih memusatkan pada sektor perekonomian dan industri. Di sini kita lanjutkan pada penyusunan rencana pembangunan 5 tahun atau yang kita kenal sebagai Replita. Di sini terdapat 6 kali Replita. Yang pertama itu Replita 1 dilaksanakan pada tahun 1969 sampai 1978, yang dimana pada masa itu fokus pada stabilisasi ekonomi dan pemulihan pasca krisis dari masa transisi Orde Lama ke Orde Baru. Yang kedua itu ada Replita tahun 1974 sampai tahun 1979, di mana pada masa ini, pada Replita 2 menekankan pada pembangunan industri dan infrastruktur. Dilanjutkan pada Replita ketiga di tahun 1979 sampai 1984, yang berfokus pada meningkatkan efisiensi industri dan diverifikasi ekonomi. Kemudian dilanjutkan pada Replita keempat, ya, di tahun 1984 sampai tahun 1989, yang berfokus pada penekanan pada pengembangan sektor pertanian dan peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat pribumi atau tanah air di Indonesia pada saat itu. Dilanjutkan pada Replita kelima, dimulai pada tahun 1989 sampai 1994, yang berfokus pada modernisasi industri dan pengembangan teknologi yang ada. Dan yang terakhir itu ada Replita ke-6, dimulai di tahun 1994 sampai dengan tahun 1999, yang mana berfokus pada penekanan pada pembangunan berkelanjutan dan penguatan sektor sosial. Di sini setelah pembangunan replita-replita yang ada yang dirancang pada masa Orde Baru, hal-hal positif yang dibicarakan di atas tersebut tidak mengataskan bahwa pemerintahan Orde Baru tanpa tidak kecacatan. Kebijakan-kebijakan ekonomi selama masa Orde Baru memang telah menghasilkan proses transformasi ekonomi dan laju pertumbuhan perekonomian yang tinggi, tetapi dengan biaya ekonomis yang tinggi dan fundamental ekonomi yang sangat rapuh pada saat masa Orde Baru. Hal ini dapat dilihat antara lain pada buruknya kondisi sektor perbankan nasional dan semakin besarnya ketergantungan Indonesia terhadap modal asing, termasuk pinjaman dan impor. Ini semua akhirnya membuat Indonesia dilanda krisis ekonomi yang besar yang diawali oleh krisis nilai tukar rupiah terhadap dolar pada pertengahan tahun 1997. Mungkin itu saja materi yang saya sampaikan terkait perkembangan ekonomi yang stabil dan berkembang di tahun 1966 sampai 1998. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Terima kasih.
Baik, izin melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai krisis total tahun 1997 sampai dengan 1998. Kita awali pembahasan ini dengan mengetahui faktor penyebab dari krisis tahun 1997 sampai dengan 1998. Nah, di mana krisis ini diawali dengan terjadinya fluktuasi harga minyak bumi yang sulit diprediksi dan kecenderungan menurunnya harga minyak bumi di pasar dunia pada awal 1980-an sehingga memicu pemerintah Indonesia itu untuk mengalihkan ketergantungan perekonomian dari sektor migas ke sektor non-migas. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah melakukan deregulasi di bidang industrialisasi, antara lain dengan memberikan kelonggaran bagi investor asing di bidang ekspor-impor, menurunkan tarif bea masuk impor bahan baku dan barang modal, kemudian penyederhanaan prosedur ekspor-impor, serta fasilitas drawback system untuk impor bahan baku dan barang modal yang digunakan untuk ekspor. Nah, selain itu, untuk mendorong kegiatan ekonomi yang semakin meningkat, maka pemerintah telah mengeluarkan serangkaian kebijakan di sektor perbankan dan pasar modal. Nah, adapun kebijakan-kebijakan ini mencakup kemudahan dalam mendirikan bank baru, izin bagi bank asing untuk beroperasi di Jakarta, penghapusan batasan kredit, serta izin bagi investor asing untuk memiliki saham domestik. Nah, salah satu paket kebijakan tersebut yang dikenal adalah paket 27 Oktober 1988 atau Paktu 88, yang dimana yang dianggap sebagai aturan paling liberal dalam sejarah perbankan Indonesia, di mana eh, dengan modal hanya 10 miliar siapapun dapat mendirikan bank baru. Next slide. Adapun dampak dan proses dari kebijakan tersebut yang dimana sejak tahun 1989 hingga 1996 pertumbuhan ekonomi Indonesia itu mengalami peningkatan yang signifikan dengan rata-rata pertumbuhan di atas 7%. Di mana pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan ekspor dan investasi. Kekuatan fundamental ekonomi Indonesia itu menjadi faktor yang menarik para investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Namun, masuknya investasi asing ini justru menyebabkan peningkatan utang sektor swasta, baik itu untuk jangka pendek maupun jangka panjang, di mana hutang tersebut mencapai 157% terhadap produk domestik bruto atau PDB pada tahun 1998. Nah, ini berarti jumlah utang yang dimiliki perusahaan swasta jauh lebih besar dari nilai keseluruhan ekonomi negara saat itu. Nah, meskipun investasi meningkat, risiko berupa tingginya utang swasta ini juga ikut berkembang, sehingga sayangnya utang-utang tersebut tidak dimanfaatkan pada sektor yang produktif seperti industri komoditas ekspor, tetapi justru ditanamkan pada sektor-sektor yang kurang produktif seperti konsumsi, real estate dan lain sebagainya. Sedangkan kinerja ekspor pada saat itu justru mengalami perlambatan sebagai dampak dari menguatnya nilai tukar rupiah. Next slide. Nah, adapun di sektor perbankan, di mana pengawasan yang ada itu semakin tidak efektif dan tidak mampu mengikuti cepatnya pertumbuhan industri perbankan, sehingga banyak bank yang tidak sehat. Nah, dengan peraturan perbankan yang longgar, kemudian pertumbuhan bank-bank baru itu terus berlanjut hingga tahun 1994, itu mendorong peningkatan ekspansi kredit. Nah, misalnya pada tahun 1995, di mana kredit yang diberikan di sektor properti itu mencapai sekitar 41 triliun rupiah. Nah, selain itu bank asing diizinkan untuk membuka cabang di 6 kota besar di Indonesia dan kolaborasi antara bank asing dan bank nasional pun juga diperbolehkan pada saat itu. Nah, hal ini tentunya menyebabkan hilangnya monopoli dana BUMN oleh bank-bank milik negara. Nah, beberapa bank itu berubah status menjadi bank devisa karena syarat yang terlalu mudah. Kemudian lonjakan jumlah bank tersebut diikuti oleh kompetisi ketat dalam perekrutan karyawan serta dalam pengumpulan dana deposito dan tabungan. Di sisi lain terjadi juga persaingan sengit untuk memberikan kredit dan pinjaman yang mengakibatkan pengabaian terhadap kehati-hatian dan keamanan dalam penyaluran kredit. Akibatnya masalah kredit macet menjadi semakin parah.
Nah, beberapa dampak dari Paktu 88 ini terhadap sektor perbankan itu antara lain adalah banyaknya bank yang dikuasai oleh para konglomerat, di mana menyebabkan praktik insider lending, yaitu pemberian kredit kepada kelompok usaha mereka sendiri, itu semakin marak. Nah, dampak lainnya adalah tingginya suku bunga, di mana ada bank swasta yang berani menetapkan tarif hingga 30% per tahun. Nah, suku bunga ini tidak lagi ditentukan oleh kekuatan pasar dan mekanisme kredit, menjadi semakin tidak efisien karena adanya alokasi kredit untuk kepentingan internal. Kemudian masalah kredit macet pun semakin tidak terkendali. Selain itu, pemilik bank memperkuat kesenjangan penguasaan sumber daya ekonomi dalam masyarakat, sementara investasi lebih banyak diarahkan ke sektor-sektor mewah seperti apartemen, perkantoran mewah, dan lapangan golf. Nah, ketika rupiah mengalami depresiasi tajam akibat krisis finansial di Thailand, eh, di Thailand, maka sektor perbankan tidak dapat menahan krisis dan justru menjadi korban karena neraca mereka yang tidak sehat tersebut. Nah, ditambah lagi dengan perubahan politik yang pada saat itu tidak menentu, sehingga berujung pada krisis kepercayaan. Akibatnya terjadi arus keluar modal, sehingga rupiah semakin terpuruk pada saat itu, bahkan sempat mencapai level 16.000 rupiah per dolar Amerika pada awal tahun 1998. Next slide. Nah, adapun respons kebijakan dari dampak krisis 1997 sampai 1998 tersebut, di mana yang pertama adanya bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI sebesar 147,7 triliun rupiah yang diberikan kepada 48 bank untuk mendukung stabilitas sistem perbankan yang terdampak krisis. Nah, di mana yang kedua yaitu bantuan IMF, di mana IMF memberikan bantuan keuangan kepada Indonesia dalam bentuk program restrukturisasi yang dimulai pada tahun 1997, terutama dalam rangka menghadapi krisis ekonomi. Nah, jumlah yang diberikan sekitar SDR 7,3 miliar atau Special Drawing Rights. Kemudian adanya program pemulihan permodalan bank, di mana program pemulihan permodalan bank ini meliputi yang pertama adanya penanganan bad asset, di mana Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN itu bertugas mengambil alih manajemen bank-bank yang memiliki capital adequacy ratio atau CAR di bawah batas yang ditentukan, termasuk yang di bawah 25%. Kemudian merger dan pengambil alihan bank, di mana merger dan pengambil alihan bank-bank yang bermasalah juga merupakan bagian dari strategi pemulihan untuk mengurangi jumlah bank yang tidak sehat dan memperkuat sistem perbankan. Kemudian yang terakhir rekapitulasi bank, di mana program rekapitulasi bank ini dilakukan untuk memberikan suntikan modal kepada bank-bank yang dalam keadaan kritis. Dana yang disiapkan untuk membayar nasabah bank yang ditutup dan untuk mendukung program pemulihan ini berkisar sekitar 300 triliun rupiah. Kemudian untuk kebijakannya terakhir yaitu blanket guarantee, di mana pemerintah mengeluarkan blanket guarantee ini mencakup seluruh kewajiban bank, di mana bank itu memiliki kewajiban baik terhadap kreditor maupun debitor. Dalam hal ini yang bertanggung jawab atas kebijakan ini adalah BPPN. Nah, adapun hasil dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk merespon dari krisis 1997 sampai 1998 ini menghasilkan kebijakan yang membantu sektor keuangan itu menjadi lebih baik, di mana dengan nilai tukar rupiah itu relatif lebih stabil dan kegiatan ekonomi mulai pulih yang ditunjukkan oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi dari minus 13,1% pada tahun 1998 menjadi tumbuh 0,8% pada tahun 1999, sebagaimana dapat dilihat pada grafik yang telah tertera pada slide di layar. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, kini kita akan beranjak ke submateri selanjutnya, yaitu era demokratisasi 1999 dan seterusnya, atau independensi Bank Indonesia. Oke, kita akan mulai pembahasan dengan latar belakang, di mana independensi Bank Indonesia ini sendiri tidak terlepas dari di sini ada dua hal. Pertama, tren bank sentral di negara-negara lain, dan dua, yaitu dampak krisis ekonomi tahun 1997.
Oke, pertama dari tren bank sentral di negara-negara lain. Jadi pada dekade lalu itu terdapat tren yang mengarah arti dari independensi bank sentral itu adalah cara untuk memperbaiki performa ekonomi jangka panjang. Nah, adapun acuan-acuan negara untuk tren yang dimaksud ini yakni seperti misalnya Inggris pada tahun 1997, Jepang pada tahun 1998, maupun Jerman pada tahun 1949. Yang kedua yakni adanya dampak krisis ekonomi tahun 1997, di mana kalau kita menelaah lebih dalam, di dalam undang-undang sebelumnya, pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968, Bank Indonesia itu diberi wewenang untuk menyalurkan bantuan likuiditas Bank Indonesia dan kredit likuiditas Bank Indonesia. Jadi selama krisis telah disalurkan dana BLBI sekitar 600 triliun sebagai harga dari sebuah krisis agar perbankan nasional itu tidak hancur. Nah, kucuran dana semacam ini dianggap sebagai kesalahan sistem sebuah bank sentral. Di satu sisi, Bank Indonesia diberi wewenang menjaga stabilitas nilai rupiah atau inflasi. Di lain sisi, diberi wewenang untuk menyalurkan BLBI dan KLBI tanpa batas dan persyaratan yang ketat dengan cara mencetak uang. Sehingga di sini terjadi kontradiksi atau benturan kepentingan. Nah, sekalipun hal ini merupakan dalam rangka menjalankan fungsi Bank Indonesia sebagai lender of the last resort ketika ekonomi mengalami krisis. Selain itu, Bank Indonesia pada saat itu juga merupakan bagian dari pemerintah, sehingga pemerintah itu bebas saja memerintahkan Bank Indonesia termasuk dalam menyalurkan BLBI dan KLBI. Atau dengan kata lain, Bank Indonesia itu tidak independen. Bisa di next slide? Oke, selanjutnya yakni perkembangan independensi Bank Indonesia. Nah, dengan terlahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, baru pertama kali secara eksplisit atau tertulis Bank Indonesia itu dikatakan lembaga negara yang independen. Undang-undang ini memberikan otonomi kepada Bank Indonesia dalam menetapkan kebijakan moneter tanpa campur tangan pemerintah. Nah, tujuannya menjaga stabilitas nilai rupiah. Lantas, bagaimana sih efektivitas tugas Bank Indonesia setelah menjandang gelar independen sejak tahun 1999 tersebut sampai sekarang? Nah, di sini akan kita bahas secara bertahap, dimulai dari yang UU nomor 21 tahun 2011. Nah, dalam perkembangannya ini, independensi Bank Indonesia pasca reformasi itu mengalami pasang surut. Sejak diberlakukannya UU nomor 23 tahun 1999 tersebut, independensi Bank Indonesia itu relatif terjaga dalam menjalankan tugas sebagai otoritas moneter. Nah, hal ini bisa tercermin dari terkendalinya inflasi dan krisis ekonomi global pada tahun 2008. Namun, independensi Bank Indonesia ini mulai terkikis dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK yang mengambil alih fungsi pengawasan bank dari Bank Indonesia. Selanjutnya, muncul juga Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan yang semakin mengurangi independensi BI sebagai otoritas moneter. Nah, dalam hal pemberian pinjaman likuiditas kepada bank sistemik, Bank Indonesia itu kini harus berkoordinasi dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK yang diketuai oleh Menteri Keuangan. Selain itu juga Bank Indonesia harus berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan OJK dalam menetapkan bank sistemik dan dengan lembaga penjamin simpanan atau LPS dalam penanganan bank yang bermasalah. Bisa di next slide? Oke, selanjutnya adalah pada masa pandemi COVID-19. Nah, di sini selama masa pandemi COVID-19, independensi Bank Indonesia ini kembali diuji dengan adanya upaya intervensi seperti misalnya wacana pembentukan Dewan Moneter, usulan agar Gubernur Bank Indonesia itu berasal dari politisi, serta
Perpu nomor 1 tahun 2020 yang memperbolehkan Bank Indonesia untuk membeli surat utang negara di pasar perdana. Indeks independensi Bank Indonesia selama pandemi ini juga menurun dibandingkan periode sebelum pandemi. Oke, jadi dari pembahasan tadi kita dapat simpulkan bahwa independensi Bank Indonesia pasca reformasi itu mengalami pasang surut. Nah, meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 memberikan otonomi yang kuat, namun kemudian mulai terkikis dengan adanya UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK maupun UU Nomor 9 Tahun 2016 tentang pencegahan krisis. Selama pandemi COVID-19 juga independensi Bank Indonesia kembali diuji dengan berbagai upaya intervensi. Nah, untuk kedepannya, Bank Indonesia ini perlu menjaga independensinya agar kredibilitas kebijakan moneter itu tetap terjaga. Baik, the next slide. Baik, sekian dari materi saya dan yang sekaligus dengan disampaikannya subtopik materi terakhir sekaligus menutup presentasi kami pada hari ini. Jadi saya izin untuk mewakili menutup presentasi kelompok 1 pada hari ini. Dan saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas perhatiannya dan kami mohon maaf apabila terdapat perkataan yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Oke, akhir kata saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Dan terima kasih.